Halo para mahasiswa biologi sekalian, pernah kepikiran nggak kalau solusi untuk salah satu masalah energi terbesar di dunia ini mungkin aja tersembunyi di dalam organisme yang super kecil? Hari ini kita bakal menyelami dunia jamur mikroskopis dan mencari tahu gimana caranya mereka bisa jadi kunci untuk masa depan energi kita. Oke, ini dia peta jalan kita hari ini. Kita akan mulai dari masalah besarnya dulu, tantangan global yang kita hadapi. Lalu, kita kenalan sama pahlawan kita yang mungkin tidak terduga. Dan akhirnya, kita lihat gimana sains modern bisa memanfaatkan kekuatan mereka untuk masa depan yang lebih hijau. Siap? Baiklah, mari kita mulai dari fondasinya. Biar kita bisa paham solusinya, kita harus benar-benar ngerti dulu nih masalahnya apa. Sebuah sumber energi raksasa yang ternyata terkunci rapat oleh sebuah penghalang alami. Coba deh lihat angka ini, 73,9 teragram per tahun. Wow, susah ya ngebayanginnya? Itu tuh jumlah limbah pertanian dan tanaman yang kita hasilkan secara global setiap tahunnya. Ibaratnya, ada gunung harta karun energi yang selama ini cuma kita buang gitu aja. Pertanyaannya, gimana cara kita buka gemboknya? Jawabannya ada di dalam lignoselulosa, bahan utama penyusun tanaman. Ini tuh keren banget, sebuah mahakarya rekayasa alam super kuat dan tangguh. Di dalamnya ada selulosa, ini yang kita incar, rantai gula yang kaya energi, dan ada juga lignin. Gampangnya, selulosa itu emasnya. Nah, lignin ini berangkas baja yang ngelindungin emas itu. Diagram ini ngejelasin masalahnya dengan gamblang banget. Bayangin aja selulosa yang hijau itu sebagai harta karun. Nah, lignin yang warnanya coklat dan strukturnya rumit banget ini ngebungkus selulosa tadi, kayak sangkar yang nggak bisa ditembus. Jadi mau kita kasih enzim secanggih apapun, mereka nggak bakal bisa masuk buat mecah selulosa jadi gula. Lignin ini penjaganya. Tentu aja, kita bisa aja ledakin berangkas lignin ini pakai bahan kimia keras dan suhu tinggi. Cara itu emang sepet, tapi lihat deh kekurangannya. Boros energi banget, butuh alat khusus yang mahal, dan menghasilkan limbah beracun. Gak ramah lingkungan sama sekali. Di sisi lain, ada pendekatan biologis. Emang sih lebih lambat, tapi jauh lebih bersih, lebih spesifik, dan lebih hemat energi. Ini solusi yang cerdas, bukan cuma keras. Dan inilah fokus kita. Nah, setelah kita paham tantangan dari lignin, sekarang waktunya kita kenalan sama jagoannya. Alam dengan segala kebijaksanaannya udah menciptakan dekomposer ulung yang udah bisa mecahin masalah ini selama jutaan tahun. Mari kita sambut jamur pelapuk putih. Disinilah letak kehebatan mereka. Jamur pelapuk putih ini satu-satunya organisme di bumi yang bisa mendegradasi lignin secara super efisien. Mereka nggak cuma mecahin lignin, tapi menguraikannya sampai tuntas, kembali ke bentuk dasarnya, CO2 dan air. Mereka adalah pendaur ulang terbaik yang dimiliki alam. Dan ini dia beberapa bintangnya. Mungkin beberapa ada yang familiar ya, kayak jamur tiram atau turkey tail. Masing-masing dari mereka ini adalah spesialis, para pekerja keras di laboratorium di seluruh dunia yang terus dipelajari karena cara unik mereka dalam membongkar lignin. Coba lihat cara kerjanya. Jaringan halus miselium jamur ini menyusup masuk ke serat-serat kayu. Mereka nggak asal makan, tapi mereka justru mengeluarkan semacam koktail enzim khusus yang secara selektif cuma melarutkan sangkar lignin tadi, sementara selulosa yang berharga di dalamnya dibiarkan utuh dan jadi terekspos. Ini adalah pembongkaran molekuler yang sangat presisi. Jadi, gimana persisnya mereka bisa melakukan itu? Rahasianya ada di peralatan molekuler mereka yang luar biasa. Sekarang kita akan zoom in dan melihat mesin-mesin biokimia yang sebenarnya melakukan pekerjaan berat ini. Jamur ini nggak pakai satu alat aja, mereka mengerahkan satu sistem ligninolitik lengkap di luar sel mereka. Ini benar-benar kayak tim demolisi yang punya berbagai jenis mesin alias berbagai jenis enzim yang masing-masing punya tugas spesifik untuk meruntuhkan dinding lignin yang kokoh itu. Pertama, ada lignin peroksidase atau kita sebut aja LIP. Anggap ini alat beratnya tim demolisi. Enzim ini punya kekuatan oksidasi yang sangat tinggi yang bikin dia mampu menyerang dan memutus ikatan-ikatan paling kuat dan paling umum di inti struktur lignin. Berikutnya, mangan peroksidase atau MNP. Kalau yang ini bayangin aja kayak lengan robot yang bisa diperpanjang. Dia pakai ion mangan kecil sebagai perantara, semacam kurir gitu, untuk menyerang lignin dari kejauhan. Ini membuatnya bisa menjangkau celah-celah yang nggak bisa dijangkau oleh enzim besar seperti LIP. Dan yang terakhir ada lakase. Nah, kehebatan enzim ini ada di kesederhanaannya. Dia cuma butuh oksigen molekuler
yang ada banyak di udara untuk mengoksidasi lignin. Nggak perlu bahan tambahan yang rumit atau mahal, makanya lakase ini jadi kandidat ideal untuk proses industri skala besar. Oke, nggak perlu dihafal setiap langkahnya. Tapi coba lihat diagram ini. Ini nunjukin betapa rumit dan elegannya pekerjaan yang dilakukan oleh enzim seperti lakase. Ini bukan sekedar reaksi satu langkah. Ini adalah jalur biokimia yang sistematis, di mana molekul lignin dipecah jadi bagian-bagian yang lebih kecil. Inilah keindahan dari presisi biologis. Baiklah, kita udah lihat biokimianya yang keren banget. Sekarang, ayo kita kembali ke gambaran besarnya. Jadi, apa gunanya semua ini di dunia nyata? Gimana caranya tim demolisi jamur ini bisa kita manfaatkan? Diagram alir ini penting banget. Perlakuan dengan jamur ini bukan akhir dari cerita. Ini justru pintu gerbangnya. Begitu lignin berhasil disingkirkan, sisa biomasa ini jadi bahan baku yang serbaguna. Kita bisa ubah jadi bioetanol, biogas, atau bahkan produk lain yang bernilai, seperti pakan ternak atau bahan kimia lainnya. Coba kita fokus ke jalur bioetanol ya, salah satu tujuan utamanya. Langkah pertama, perlakuan oleh jamur adalah kuncinya. Tanpa langkah ini, langkah kedua yaitu hidrolisis dengan enzim selulase bakal lambat dan gak efisien banget. Jadi jamur ini yang bukain pintu, biar enzim lain bisa masuk dan mengubah selulosa jadi gula yang kemudian difermentasi jadi bahan bakar di langkah ketiga. Dan potensinya jauh lebih luas dari sekedar bahan bakar loh. Di industri kertas, proses yang disebut biopulping ini bisa mengurangi penggunaan energi dan bahan kimia keras secara drastis. Di bidang pertanian, kalau jerami diolah dengan jamur ini, lignin yang susah dicerna itu bisa dipecah, mengubahnya jadi pakan yang jauh lebih bergizi buat ternak. Teknologi ini kedengerannya luar biasa ya. Terus apa dong hambatannya? Nah, di bagian terakhir ini kita akan lihat tantangan-tantangan yang masih ada dan gimana para ilmuwan dengan kreatifnya mencoba mengatasi semua itu. Ini dia tantangan utamanya, waktu. Proses biologis itu emang secara alami lebih lambat dari proses kimia. Ada juga resiko jamurnya jadi agak rakus dan malah ikut makanin gula selulosa yang berharga. Solusinya? Tentu saja, sains. Para peneliti lagi coba pendekatan hibrida, menggabungkan proses biologis dengan metode lain, dan yang paling seru, mereka pakai rekayasa genetika untuk melatih jamur-jamur ini supaya bisa kerja lebih cepat dan lebih fokus hanya ke lignin. Dan ini membawa kita ke garis depan penelitian saat ini. Seperti yang ditekankan di kutipan ini, rekayasa genetika jamur pelapuk putih itu bukan fiksi ilmiah. Ini adalah bidang riset yang sangat aktif dan menjanjikan. Disinilah kemungkinan besar inovasi besar berikutnya akan datang. Jadi kita akhiri dengan pertanyaan ini. Khusus untuk kalian, generasi ahli biologi berikutnya. Alam udah ngasih kita alat yang luar biasa. Tantangannya sekarang ada di kita. Ada di kalian untuk memahami, mengoptimalkan, dan merekayasa sistem jamur enzimatik yang sempurna. Gimana caranya kita bisa mengambil cetak biru dari alam ini dan menyempurnakannya untuk membantu menyediakan energi bagi dunia secara berkelanjutan?